Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Semangat pagi, pagi, pagi. Semangat terus ya. Mari kita berkarya untuk Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas soal Bahasa Indonesia kelas 5 bab 8 yang berjudul Cinta Indonesia. Nah, soal ini bersumber dari penaguru.com. Yuk kita simak bersama-sama soal atau kuis interaktifnya. Ya, soal interaktif ini berjumlah 25 nomor. Ya, terdiri dari 20 pilihan ganda dan 5 uraian. Dan saya berikan juga 7 tim atau 7 kelompok yang disertai skor. Apabila kelompok masing-masing bisa menjawab dengan benar, maka kita bisa berikan skornya. Nah, seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memesan PowerPoint ini untuk pembelajarannya di kelas, saya cantumkan nomornya di deskripsi. Silakan hubungi nomor tersebut. Baik, mari kita kerjakan soalnya. Perhatikan teks berikut. Kampanye anti perundungan di sekolah Budi Luhur. Di sekolah dasar Budi Luhur ada sekelompok siswa yang memulai kampanye anti perundungan. Mereka tergerak setelah menyaksikan beberapa temannya mengalami perundungan. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas strategi kampanye. Dalam pertemuan itu, setiap siswa memberikan saran dan pendapat secara bergantian tanpa memotong pembicaraan. Mereka sepakat membuat poster, naskah pidato, dan kegiatan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perundungan. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk selalu berempati kepada semua teman dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Baik, ini soal nomor satunya. Apa tujuan kelompok siswa di sekolah Budi Luhur? Apakah A. membuat kegiatan olahraga, B. melakukan perundungan, C. mengadakan kampanye anti perundungan, ataukah yang D. membuat pesta di sekolah? Yang A ternyata salah ya. Yang B melakukan perundungan, justru mereka kampanye anti perundungan. Yang C jawabannya ya, jawabannya C mengadakan kampanye anti perundungan. Bukan juga yang D membuat pesta di sekolah. Nomor 1 jawabannya yang C. Baik, selanjutnya kita ke nomor 2. Apabila sudah dikerjakan, nomor yang sudah dikerjakan akan menghilang. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana cara siswa memberikan saran dan pendapat dalam pertemuan? Apakah A. dengan berteriak satu sama lain, B. dengan memotong pembicaraan, C. hanya satu orang yang berbicara, ataukah yang D. secara bergantian dan dengan hormat? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A. dengan berteriak satu sama lain? Ternyata salah. B. dengan memotong pembicaraan, juga salah. Atau hanya satu orang yang berbicara? C. ternyata salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. secara bergantian dan dengan hormat. Selanjutnya nomor 3. Ya, apa pesan yang ingin disampaikan melalui poster kampanye? Coba kalian perhatikan. Di sini ada stop perundungan ya. Apakah A. promosi acara sekolah, B. informasi tentang perundungan, C. iklan produk sekolah, ataukah yang D. jadwal pelajaran? Ini bukan jadwal pelajaran, apalagi iklan.
bukan promosi acara sekolah juga, tetapi informasi tentang perundungan. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Apa yang penting saat menyusun naskah pidato? Apakah A. memahami topik dan menyampaikan pesan dengan jelas, B. berbicara tentang diri sendiri, C. menggunakan kata-kata sulit, ataukah yang D. membicarakan hal-hal tidak penting? Jawabannya yang mana? Apakah A. memahami topik dan menyampaikan pesan dengan jelas? Ya, jawabannya yang A ya, bukan yang B, C, apalagi yang D. Nomor 4 adalah yang A. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Mengapa penting untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain? Apakah A. karena setiap orang berhak memiliki pendapat, B. agar semua orang menjadi sama, C. untuk menunjukkan kekuasaan, ataukah yang D. agar dapat memenangkan setiap diskusi? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A? Ya, jawabannya yang benar adalah A. Karena setiap orang berhak memiliki pendapat. Bukan yang B, bukan C, atau yang D. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Apa yang dimaksud dengan empati? Apakah A. tidak peduli dengan orang lain, B. berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, C. selalu setuju dengan orang lain, ataukah yang D. mengabaikan perasaan orang lain? Kalau mengabaikan salah ya, tidak peduli juga salah, selalu setuju dengan orang lain juga salah. Yang benar adalah yang D. berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Mengapa penting untuk tidak melakukan perundungan? Apakah A. agar tidak kena hukuman, B. karena perundungan tidak menyenangkan, C. untuk menjaga suasana yang aman dan nyaman bagi semua, ataukah yang D. hanya karena guru melarang? Manakah jawaban yang tepat? Ya, yang A salah. B. karena perundungan tidak menyenangkan juga salah. Jawabannya adalah yang C ya, untuk menjaga suasana yang aman dan nyaman bagi semua. Baik, kita lanjut nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Apa yang harus dilakukan jika melihat teman mengalami perundungan nih? Apakah A. mengabaikannya, B. bergabung dalam perundungan, C. mencari guru atau orang dewasa untuk membantu, ataukah yang D. menertawakan situasi tersebut? Apakah A. mengabaikannya? Salah. Bergabung dalam perundungan juga salah. Ataukah yang C. mencari guru atau orang dewasa untuk membantu? Ya, benar jawabannya ya. Maksudnya untuk mencegah perundungan ya, bukan menertawakannya juga. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Bagaimana cara yang baik untuk memberikan saran? Apakah A. dengan mengejek, B. secara kasar dan keras, C. dengan sopan dan konstruktif, ataukah yang D. tanpa memikirkan perasaan orang lain? Jawabannya yang mana? Apakah dengan mengejek? Salah. Secara kasar dan keras juga salah. Yang benar adalah dengan sopan dan konstruktif ya, bukan yang D. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Mengapa penting untuk berbicara satu persatu saat diskusi? Apakah A. agar diskusi berlangsung lebih cepat, B. untuk menghindari kebingungan dan memastikan setiap pendapat didengar, C. karena hanya satu orang yang benar, ataukah yang D. agar bisa pulang lebih awal? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A. salah ya, yang B. untuk menghindari kebingungan dan memastikan setiap pendapat didengar? Ya, jawabannya adalah yang B, bukan yang C atau lagi yang D. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 11. Apa yang dimaksud dengan perundungan? Apakah A. bermain bersama teman, B. menolong teman yang kesulitan, C. tindakan menyakiti atau mengintimidasi orang lain, ataukah yang D. berdiskusi dengan teman? Ya, ternyata yang A salah. Menolong teman yang kesulitan juga salah. Ternyata adalah tindakan menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Itu yang dimaksud dengan perundungan, bukan D ya.
Baik, kita lanjut. Nomor 12. Mengapa penting untuk berbicara tentang perundungan di sekolah? Apakah A. Agar semua orang bisa tertawa, B. Untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah perundungan, C. Karena guru menyuruh, ataukah D. Untuk mengisi waktu luang? Ini salah. Masa guru menyuruh untuk melakukan perundungan? Agar semua orang tertawa juga salah. Jadi yang benar adalah yang B. Untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah perundungan. Selanjutnya nomor 13. Apa manfaat memberikan pendapat dalam diskusi? Apakah A. Untuk mendominasi pembicaraan, B. Membantu mencapai solusi yang lebih baik, C. Hanya untuk menunjukkan kecerdasan, ataukah yang D. Untuk mempersulit diskusi? Jawabannya yang mana? Apakah A. Untuk mendominasi pembicaraan? Salah ya. Jawabannya apakah yang B? Ya, jawabannya B. Membantu mencapai solusi yang lebih baik. Bukan yang C, bukan yang D. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 14. Bagaimana sikap yang tepat saat mendengarkan pendapat orang lain? Apakah A. Mengabaikannya, B. Menyela dan menentang, C. Mendengarkan dengan perhatian dan hormat, atau yang D. Menertawakan pendapat mereka? Kalau menertawakan salah ya, mengabaikan salah, menentang juga salah. Jawabannya adalah C. Mendengarkan dengan perhatian dan hormat. Selanjutnya nomor 15. Apa yang harus dilakukan jika ada teman yang selalu memaksakan kehendaknya? Apakah A. Menghindarinya, B. Melawannya, C. Berbicara dan menjelaskan pentingnya menghormati pendapat orang lain, ataukah yang D. Mengikutinya terus? Menghindarinya salah atau melawannya salah, mengikutinya terus juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Berbicara dan menjelaskan pentingnya menghormati pendapat orang lain. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Mengapa penting untuk memiliki sikap anti perundungan? Apakah A. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang, B. Untuk membuat diri sendiri populer atau terkenal, C. Hanya karena itu peraturan sekolah, ataukah yang D. Agar bisa mendapat nilai baik? Manakah jawaban yang tepat? Yang D salah ya, yang C salah, apalagi oh, untuk membuat diri sendiri populer. Wah, ini salah kunci ya, maaf ya. Yang benar adalah nomor 16 adalah yang A ya. Maaf, ini salah. Harusnya A ya, tadi yang benar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Apa tujuan utama dari pidato anti perundungan? Apakah A. Untuk menghibur pendengar, B. Memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang dampak perundungan, C. Untuk menunjukkan kemampuan berbicara, ataukah yang D. Hanya memenuhi tugas sekolah? Untuk menghibur pendengar, salah ya, jawabannya yang B, yang memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang dampak perundungan. Yang C salah, yang D salah. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Bagaimana cara yang efektif untuk membuat kampanye anti perundungan? Apakah A. Menggunakan informasi yang benar dan mendidik, B. Dengan mengancam pelaku perundungan, C. Menyalahkan semua siswa, ataukah yang D. Mengabaikan masalah perundungan? Kalau mengabaikan salah, menyalahkan semua siswa juga salah, dengan mengancam juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Menggunakan informasi yang benar dan mendidik. Baik, kita lanjut ke nomor 19. Apa yang bisa dilakukan jika kamu merasa sedih karena perundungan? Apakah A. Menyembunyikannya, B. Berbicara dengan guru, orang tua, atau konselor, C. Membalas dengan perundungan, ataukah yang D. Menyalahkan diri sendiri? Menyalahkan diri sendiri juga salah, membalas dendam salah, menyembunyikan salah. Jadi yang benar adalah berbicara dengan guru, orang tua, atau konselor. Baik, kita lanjut ke nomor 20. Apa pentingnya menghargai perbedaan di antara teman sebaya? Apakah A. Untuk membuat semua orang sama, B. Hanya karena guru mengatakan demikian, C. Membantu membangun rasa hormat dan pengertian bersama, ataukah yang D. Agar terlihat baik di depan orang lain? Jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A? Ternyata bukan.
B. Bukan. Jawabannya yang mana? Yang C ya, membantu membangun rasa hormat dan pengertian bersama. Dan D salah. Baik. 20 soal pilihan ganda sudah. Sekarang kita akan membahas soal uraian. Bagaimana seharusnya kamu bertindak jika melihat seorang sedang diintimidasi? Nah, sikapnya adalah mencoba menghentikannya dan memberitahu guru atau orang dewasa. Lanjut nomor 22. Nomor 22 bagaimana soalnya? Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial? Ya, tanggung jawabnya adalah memahami dan bertindak terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, kita lanjut ke nomor 23. Mengapa penting untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum? Ya, zamannya untuk menyampaikan ide dan pendapat dengan efektif. Selanjutnya nomor 24. Apa tujuan dari membuat poster dalam kampanye? Jawabannya untuk menyampaikan pesan secara visual dan menarik perhatian. Lanjut nomor terakhir, nomor 25. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu teman yang mengalami perundungan? Jawabannya adalah mendukung dan memberi mereka keberanian untuk berbicara. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Ya, po ame-ame belalang kupu-kupu. Terima kasih perhatiannya dan saya pamit dahulu. Jangan lupa subscribe channel Muhammad Jailani Manjur. Ya, agar saya semangat dan terus berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.